kita daftar gugatan. Alhamdulillah sudah terima, sudah terregister, tinggal nunggu panggilan sidang. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini. Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri ini niatnya baik gitu loh. Sekarang kami menggugat Kapolri ini. Nah, karena kami meyakini ya di tubuh Polri itu kan tidak semuanya satu kelompok itu iya semua enggak. Saya meyakini ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang coba menghalangi Pak Kapolri ini untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi mudah-mudahan gugatan ini kami ajukan, harapan kami agar permohonan ini dikabulkan. Tadi kalau nggak salah kabar eskrim sudah mengatakan sudah mulai ingin memeriksa penyidik 2016 yang lalu. Nah, permasalahannya hakim sudah berani berkas yang amburadul ini kok berani menghukum orang seumur hidup. Tapi kalau seandainya pihak kepolisian mau nih ya semangat mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulainya dari mana? Mulai dari Pak Rudiana, karena Pak Rudiana ada pelapor. Nah, dari mana lagi? Dari AF. Karena dua orang inilah yang membuat perkara ini jadi seperti ini. Jadi pihak kepolisian kalau mau mulai penyelidikan dan penyidikan kembali, biar objektif, jujur, ya transparan, adil, tidak memihak, mulai dari Pak Rudiana. Lanjut sama AF. Kalau saya melihat begini ya, dalam satu proses hukum seperti ini, jangan sampai ada perasaan, artinya kalau ada kita berkomentar seperti ini, kita ingin menjatuhkan seseorang. Di sini tidak ada perlawanan institusi, tidak. Tapi ini proses hukum yang diperbaiki. Nah, mengenai soal itu, Rudiana, apakah bagaimana prosesnya? Itu kan internal kepolisian. Kalau kepolisian menganggap ada kesalahan, dia diproses secara internal. Tapi kalau dia tidak bersalah, ya nggak ada apa-apa dong. Ya kan kita nggak begitu. Kita nggak pernah pikirkan tentang bagaimana nasib Kapolda, bagaimana nasib Kapolda. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki hukum. Jadi tidak ada intention, nggak ada niat untuk supaya Kapoldanya dipecat atau supaya ibunya diproses, itu nggak ada itu. Itu urusan internal dari polisi. Bagi kita adalah membela klien dengan etikat baik agar dia bisa mendapatkan hak-haknya. Kalau memang harus bebas, bebaskan dia. Kalau dia hukum juga nggak apa-apa. Itu Rudiana ini kita nggak pernah lihat orangnya itu secara fisik, ya kan. Cuman ada satu cerita dia tampil main bulu tangkis. Jadi Ibtu Rudiana ini mau tampil di publik atau mau tidak tampil di publik itu adalah haknya beliau. Jadi beliau punya hak untuk tampil di publik atau tidak tampil di publik, itu haknya beliau. Jadi kita nggak bisa memaksa dia harus tampil. Terus kita juga nggak bisa memaksa kalau dia menghilang, terus kok dia menghilang, harusnya dia ada kan begitu. Nggak bisa kita paksa karena itu adalah hak privasi seseorang. Mau tampil atau mau nggak tampil itu hak dia, sepanjang dia tidak terkait dalam jeratan hukum, ya dia bebas-bebas saja. Tapi kalau dia terkait dalam jeratan hukum, kaitan hukum atau pidana, ya dia harus tampil kalau ada apa. Kalau ada panggilan polisi, kalau ada panggilan kejaksaan, kalau ada panggilan KPK, dia harus muncul. Mempertanggungjawabkan cerita dan perbuatannya kalau dianggap diduga melakukan pidana. Tapi kalau dia tidak terkait itu, ya sudah dia punya hak muncul atau nggak muncul. Dia punya hak timbul, punya hak juga tenggelam di laut yang luas. Halo. Saya itu baru temu klien, urusan saya banyak di Batam ini. Saya nggak sempat Bapak lihat. cari siapa? Sekarang mau apa? Kalimatnya begitu. Tahu ketemu sama aku nanti ya.
Iya, kenapa? Kamu lagi... Nah, ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kamu siapa? Ngomong ini mau disekolahin mulutnya ya? Hah? Kamu siapa? Malu kau. Kamu siapa? Hei, kau dengarkan dulu. Kau Iya. itu Kamu apa? sudah banyak yang ngintip kau, hati-hati kau. Iya, ngintip Ku ingatkan aja. kau ya. Kamu tukang ngintip. Sekarang ku ingatkan kau, hati-hati kau. Kamu tukang ngintip. Saya bukan bodoh, saya nggak mungkin mau bereaksi di situ terhadap kau di dalam grup. Kalau kau jantan, ayo. Saya udah WA kau. Kau gimana? Saya datangi kamu bisa. Kau gimana? Kapan? Mulutnya sopan ya. Kamu sekolah di mana? Kau binatang. Malu banyak gaya kau. Kamu lagi di rumah sakit. Kamu lagi sakit. Rambut panjang. Kau iri. Kau iri gak punya ini, gak punya rambut. Mau ambil rambut, kasih rambut nih. Kau nggak dipandang orang lagi kau. Mulut repe kayak cewek. Lihat itu bagaimana. Kau ngomong kayak cewek. Tunggu bagian. Kau lihat di grup, komen masyarakat. Akan kami gas kau. Kau lihat di grup. Sekarang mata tertuju ke kau. Kau lihat di grup. Kau kalah Rasma. Ini yang hantam itu. Kau udah kalah. Kau udah kalah. Kau udah bukan udah kalah. Peggy udah menang. Kau itu banci kalau Kau banci. Kau banci ya? Jago di mana kita ketemu? Di mana kau kalau ketemu aku baik-baik aja kok. Kalau aku ketemu kau, baru aku tanya mau kau apa. Sekarang aku telepon kau nggak berani. Berani saya angkat telepon ini. Tanya kau dalam grup untuk apa? Di situlah nampak kau bukan. Mana kuasamu? Kuasamu mana? Sebagai seorang laki-laki yang jantan. Kuasamu mana? Kau jangan ngomong. Apa kuasanya? Sini kan udah taruhan. Pokok perkaranya apa? Gimana? Kau ngapain? Stres kau. Kalau saya laki-laki. Lapor. Ada orang nantang saya. Lapor. Kejar itu. Kau saya tantang. Di mana mau kau? Kau laki-laki. Yang bilang saya perempuan siapa? Itu kau bilang nantang aku laki-laki. Berarti kau laki-laki. Kalau kau jantan. Oh. Kita ketemu. Di mana? Kau di mana? Sherlock aja. Sherlock aja. Kau ini udah sarap. Stres kau ya makanya. Kau yang stres Jujur dalam Kau menghina-hina hakim. Kau diketawain orang. Kalau pengacara itu nggak ada menghina hakim. Bagi saya itu mau Nggak ada. Mau berkawan, saya itu diri saya sendiri. Kau itu jujur kau berkawan. Kau udah sembuh belum? Sekarang aku sekarang kau tanya, kau masih berani lawan aku? Elsa itu begitu baik. Kau udah usah kau ngomong mana kuasamu. Udah sadar kau. Apa? Kita nggak usah debat. Kau apa secara jantan? Ayo. Kau kebal, kau makan batu, masih makan nasi kan? Sarap kau nih. Kau yang ngomong. Kalau udah stres gini ya. Kau yang ngomong terus dari tadi. Aduh. Yang takut sama kamu siapa? Siapa orang takut sama kamu di Indonesia? Kau nggak ngerti apa-apa. Udah ya. Kau nggak jago. Kau WA saya di mana kita main? Aku ini bosmu ya. Kau yang sopan ya. Aku bos kau. Oke? Kau itu nggak penting sama aku mau sopan. Udah. Oke. Kau itu nggak ada apa-apa. Kamu dari awal aja udah melanggar hukum. Kamu mulutmu nggak bagus. Oke, ya udah cukup. Kau yang telepon saya, matiin aja. Saya pesan kalian tuh mulutnya itu. Kalau kita tuh mereka berani tuh, kayak ada Ran itu berani, dia telepon saya dibilang itu kan apa sih ini gitu kan. Nah, kemudian saya lihat mereka juga maki-maki hakim. Dia bilang emang hakim itu malaikat, emang itu hakim Tuhan. Kalau saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang saya yakin itu benar, saya akan maju. Itu saya. Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini, menurut hemat saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak, ya kan? Kalau seandainya dia selaku pihak termohon atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon atau representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja. Tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini, bahwa kepolisian itu sudah dengan terang benderang, dengan sangat legowo, ini adalah negara loh.
menerima putusan ini. Dan putusan Peggy Setiawan ini, selama belum ada putusan yang menggugurkan, kita harus menerima putusan itu, apapun bentukannya. Makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, saya pikir ini hanya sebagai isu. Kemudian yang saya sangat sayangkan juga adalah apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini menguntungkan oleh pihak kepolisian? Kalau saya lihat di sini sudah mulai semakin terpojok. Jadi bukan dengan keterangan Rasman yang seolah-olah representasi atau seolah-olah kuasa dari pihak kepolisian makin bagus. Justru saya lihat netizen-netizen, saya membaca media, justru ini semakin menyudutkan. Ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya kami harap juga humas kepolisian, ayolah, bersuaralah. Supaya jangan ada orang-orang yang yang hanya sekedar mau mencari panggung dalam perkara ini, tidak ada kuasanya, tidak ada legal standingnya pula, kemudian mengait-ngaitkan seolah-olah dialah sebagai perwakilan dari pihak kepolisian. Kan nggak tepat juga. Pihak kepolisian ini lengkap kok, ini besar, ini negara, ini milik kita semua kok. Kenapa seolah-olah ada satu orang personal yang tiba-tiba datang seolah-olah mewakili pihak kepolisian? Kemudian keterangannya selama ini, kalau saya lihat ya, kalau kita kumpulin semuanya, ini bukan menguntungkan pihak kepolisian, justru para netizen ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya apakah keterangan-keterangan ini harus dimunculkan lagi, harus tetap lagi seolah-olah menjadi kuasa oleh pihak kepolisian? Kami nggak tahu apa tujuannya rekan Rasman Nasution ini. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Ya kalau saya tidak masalah, karena saya merasa tidak bersalah kok. Seperti itu aja sih. Putusan itu apa yang sekarang, nggak bisa ke depan ini nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Dukun. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian. Bapak Eman Sulaiman ini, sekali lagi saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa ini malaikat yang turun dari surga datang ke bumi ini sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan transparansi. Jadi nggak ada alasan